Yesus penolong yang setia. Tiada yang lain Yesus. Hanya Engkau Yesus. Inilah iman setiap kami Tuhan. Hati kami mau percaya. Hati kami mau berserah penuh pada Engkau Yesus. Terima kasih Tuhanku. Terima kasih Yesus. Haleluya Lord. Mari katakan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Aku bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari dengan imanmu, mari dengan doamu katakan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Engkau yang lebih tahu. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih pagi ini kami boleh berkumpul dalam keadaan baik, keadaan sehat, puji Tuhan. Kami datang untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau, Raja di atas segala raja. Sementara kami akan dengar-dengaran sebagian kecil firman-Mu.
Urapilah hamba-Mu ini dan juga umat yang mendengarkan. Biarlah firman-Mu itu tumbuh di hati kami yang subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Ini kami umat-Mu Tuhan, umat yang Kau berkati, umat yang Kau kasihi. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kita semuanya siap, sama-sama katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom pagi semuanya. Ya, terima kasih Pak Hari, Bu Aming buat waktunya. Semua ada dalam sukacita ya pagi ini ya, sehat. Kalau satu pertanyaan tadi di pikiran saya, kalau kita ingin makan rame-rame, kita lapar, kita pasti ke satu depot atau restoran ya. Tapi kalau kita lapar akan firman Tuhan, kita ingin sama-sama ya, kita selalu datang ibadah. Saya suka ibadah onsite daripada online, kecuali karena sakit ya. Karena onsite itu saya bisa bertemu dengan banyak orang. Saya bisa ketawa, kalau di rumah kan nggak mungkin ketawa sendiri ya, kayak orang gila ya. Nah, satu hal yang jadi pertanyaan dan renungan kita, masuk saya ini ya, hari-hari ini banyak diberitakan di medsos atau apa itu, orang ini bercerita tentang orang percaya ya, saya tidak bercerita di luar orang percaya, itu mereka mengerti firman. Jadi sebetulnya dikatakan orang fasik ya. Mengerti firman, mengerti kebenaran tapi melanggar. Ya ada yang kena kasus korupsi, kena kasus apa ya. Tapi ada juga kok lolos gitu. Sedangkan kalau kita lihat orang yang benar-benar hidup dalam jalan Tuhan, itu sudah berdoa, sudah melakukan kebaikan, tidak melanggar firman dan sebagainya. Kenapa kok masalahnya ini loh, rasanya bertubi-tubi gitu ya. Yang bisnisnya hancur, yang keluarganya berantakan, anaknya kena narkoba, sakit gak sembuh-sembuh, dan masalah yang terus-menerus ada. Orang mesti mikir, katanya ikut Yesus diberkati, kok jadi seperti itu. Sedangkan ini orang fasik, orang yang dia mengerti Tuhan, sebetulnya mengerti firman, tapi dia mau kompromi dengan dunia, malah kok kayak diberkati gitu loh. Ya gemuk, ya sehat, baik gitu ya, banyak materinya, mereka tidak kekurangan. Sedangkan yang ikut di jalan Tuhan kok malah kekurangan, kok malah sepertinya mana ya, pertolongan Tuhan ini kok nggak datang-datang gitu loh. Saya kadang capek, kita sendiri pun pernah ya, masing-masing orang ini mengalami masalah, meski dalam hal yang berbeda, kok kayaknya Tuhan ini ninggalin saya, kok kayaknya Tuhan tuh nggak peduli sama saya gitu. Nah kita kalau berpikir hari ini kita mestinya bisa flashback, 4.000 tahun yang lalu pun sudah ada kasus seperti ini. Kalau kita ingat di perjanjian lama, di kitab Kejadian yaitu mulai pasal 37, ada seorang pemuda yang sudah mengalami hal seperti ini. Mungkin ada yang bisa nebak. Kan? Seorang pemuda, belum menikah, masih 17 tahun, Yusuf, ya betul, Yusuf ya. Yusuf ini dikatakan dia anak kesayangan ayahnya, anak kesayangan Yakub ya. Dia punya jubah maha indah, dia hidupnya berkecukupan. Dia disayang, dikatakan Yakub sayang sama dia, ya jadi kayak anak papa gitu ya. Terus Yusuf ini juga anak yang baik. Dia ngerti tentang hal yang gak baik dan yang baik. Karena begitu saudara-saudara, dia punya 11 saudara, melakukan hal yang kurang baik, di Alkitab dikatakan Yusuf ini lapor kepada ayahnya. Kakaknya melakukan kejahatan ini. Ya maksud dia baik supaya ditegur dan tidak terjadi hal yang lebih buruk. Tapi apa, kadang orang ditegur itu tidak suka. Kakak-kakaknya ini malah benci, oh ini si tukang lapor nih. Oh ini mungkin cari muka. Pandangan manusia kan seperti itu, ketika ditegur tuh katanya mungkin cari muka ya, menurut pemikiran saya seperti itu ya. Tapi ya itulah, mereka membuat suatu persekongkolan. Gimana ya caranya? Apalagi Yusuf waktu umur 17 itu sudah mendapat janji Tuhan, mendapat mimpi. 2 kali meski versinya beda tapi sama. Artinya Yusuf akan menjadi seorang pemimpin ya. Kalau yang sering baca pasti udah ngerti mimpinya itu apa ya. Nah mungkin bisa ditampilkan grafik. Ya ini saya bikin sendiri ya, maaf kayak anak sekolah minggu ya. Nah ini Yusuf, dia waktu itu umur 17, itu ada angka 17, dia hidupnya baik-baik saja. Nah suatu hari dia kena masalah,
Nah, dia diceplungin ke dalam sumur, maksudnya mau dibunuh sama saudara-saudaranya karena mereka nggak suka sama Yusuf. Tapi ketika itu dibilang, wah sayang wes dijual aja. Kebetulan ada saudagar Midian lewat. Dijuallah Yusuf dengan harga 20 sikal perak. Itu otomatis Yusuf langsung ngedrop ya, statusnya menjadi budak. Dari anak kesayangan menjadi budak. Ya kita nggak kebayangnya gimana rasanya Yusuf ya, dijual oleh saudaranya sendiri. Pasti bukan hal yang mudah. Nah, setelah itu apa? Ini saya ringkas, Yusuf dibeli oleh seorang seorang kepala pengawal istana ya, namanya Potifar. Nah, Potifar ini pasti kaya lah, mungkin kalau sekarang ya setaraf jenderal atau brigjen gitu ya, duitnya banyak, dia bisa beli Yusuf. Kenapa dia yang bisa beli Yusuf ini Potifar? Ternyata setelah saya pernah baca, zaman dulu kalau jual budak itu seperti jual hewan. Jadi maaf, mereka tidak memakai selembar baju pun. Jadi memang dinilai dari perawakan. Oh ini bagus, ini cacat, ini gimana. Nah itu nanti menentukan nilainya. Jelas Yusuf ini bagus ya karena umurnya juga masih muda dan keluarganya sehat pasti. Dan pasti lakunya mahal. Makanya yang bisa beli itu orang kaya pasti. Kalau orang yang duitnya pas-pasan nggak akan bisa membeli Yusuf. Nah dia dipekerjakan di rumah Potifar. Dikatakan di Alkitab Yusuf ini selalu disertai Tuhan. Di situ Yusuf menjadi berkat bagi keluarga Potifar. Apa aja yang dikerjakan Yusuf ini berhasil. Kita bisa sekarang mengerti mengapa kadang ada orang itu selalu bisa menjadi berkat untuk orang lain. Itu satu ciri bahwa orang itu diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Berkat tidak selalu bilang tentang uang, tentang materi ya. Tapi ketika kita bisa memberikan tenaga, kita memberikan senyum, kita menularkan kebaikan pada orang lain, berdampak untuk orang lain itu adalah berarti kita ini ada penyertaan Tuhan. Kita berbagi sukacita, damai sejahtera itu adalah hal yang termasuk berkat. Bukan hanya tentang uang berkat. Nah, di sini Potifar senang banget ya punya karyawan seperti Yusuf ya, berintegritas yang jelas. Ada nggak ada bos dia tetap kerja. Kadang orang nggak ada bos main HP, tidur ya. Tapi Yusuf di sini dikatakan dia anak yang baik. Dan Potifar melihat bahwa Yusuf ini disertai Tuhan, dikasihi Tuhan. Karena apa aja yang dikerjakan berhasil. Makanya sama Potifar, Yusuf ini boleh mengelola ladang, mengelola rumahnya. Pokoknya semua hak ini di rumah boleh kamu kerjakan, kamu kuasai. Kecuali istri saya, dia bilang. Nah, saya akan mengurus makanan saya sendiri dan istri saya. Oke, Yusuf akhirnya apa di situ dikatakan diperlihatkan Yusuf naik ya di grafiknya ya. Kehidupannya pasti meningkat lah. Bajunya bagus, dia pasti makannya terjamin. Sekarang mungkin facial ya, mukanya ya supaya glowing ya. Karena dia kan harus mengurus rumah tangga, mungkin juga sebagai manajer kan. Potifar ini kaya, banyak usahanya. Nah karena Yusuf ini masih muda dan semakin ganteng ya pastilah namanya ibu Potifar, saya nggak tahu ya di Alkitab ini nggak disebutin ada anaknya apa enggak ya Potifar. Tapi istri Potifar ini ya kayak kurang kerjaan gitu ya, dia mendelengi Yusuf gitu ya, kok ganteng anak ini ya. Akhirnya dia mulailah menggoda Yusuf ya. Kalau sekali dua kali ya orang kadang iseng, tapi ini dikatakan tiap hari menggoda Yusuf. Kalau menurut pemikiran manusia dunia ini, istri Potifar ini memang orang yang nggak beres, yang nggak benar gini-gini. Tapi menurut pandangan Tuhan, istri Potifar ini adalah seseorang yang disiapkan untuk memang menggoda Yusuf. Untuk nguji Yusuf. Bagaimana respon Yusuf ketika mengalami satu masalah yang seperti ini. Dulu dia dijadikan budak, sudah mengalami masalah. Nah kata Tuhan sekarang kamu tak kasih ujian yang lain. Ujiannya nggak mudah ya, digoda seperti itu. Kalau orang zaman sekarang, dengan iming-iming, pastilah iming-iming karena dia kaya. Kamu tak kasih ini fasilitas dan sebagainya. Mau enggak kamu tidur dengan saya, kata istri Potifar. Nah, kalau orang yang pikirannya pendek, enggak apa-apalah. Yang penting kan cepat dapat sesuatu. Apalagi kalau dijanjikan kamu bisa jadi orang bebas. Nah itu cita-cita seorang budak pasti kan. Soalnya kalau budak sudah dibeli, dia akan menjadi milik orang itu seumur hidup, enggak bisa ngapa-ngapain. Tapi bagaimana respon Yusuf ketika digodain seperti itu? Dia mengatakan pada istri Potifar ya, semua di rumah ini memang menjadi kekuasaanku. Bapak Potifar udah pasrahlah apa aja yang kamu kerjain boleh. Tapi kamu ini istrinya. Kalau aku melakukan sesuatu denganmu itu adalah satu kejahatan besar.
itu adalah dosa di mata Tuhan. Jadi hebat ya, Yusuf umur segitu udah ngerti bahwa itu hal yang tidak diperbolehkan oleh Tuhan, itu suatu dosa. Jadi ini suatu reminder juga bagi kita ya, saya selipin dikit, bahwa kita yang sudah berkeluarga, kita juga harus hati-hati. Karena kita anteng kadang digoda orang, atau kadang ada orang yang pingin menggoda orang dengan maksud-maksud modus tersembunyi. Nah itu harus hati-hati, itu suatu ujian juga dari Tuhan. Bagaimana kamu meresponi ketika ada hal-hal seperti itu. Yang muda juga jangan ketawa-ketawa ya. Nah nanti kalau digodain ya harus siap bagaimana responmu. Karena masih muda itu juga sekarang jadi sasaran gitu ya. Gak hanya cowok menggoda cewek, sekarang cowok menggoda cowok juga banyak. Cewek menggoda cewek juga banyak. Nah banyak loh ya kasus, apalagi kayak di kota besar. Malang aja sudah banyak yang ketahuan gitu. Nah itulah satu waktu Yusuf diuji seperti itu. Nah respon Yusuf seperti itu, si istri Potifar jelas marah, bukannya dia merasa malu atau introspeksi diri, oh iya aku ini sudah tua, dia masih muda gitu. Enggak, dia malah mau menjebak Yusuf ya, lebih parah lagi. Tapi Yusuf karena disertai Tuhan dia bisa lolos. Nah ini yang membuat istri Potifar tambah jengkel. Akhirnya apa? Dia memfitnah Yusuf, lapor pada suaminya, Yusuf yang goda dia katanya. Nah si suami Potifar, Pak Potifar ini percaya pada istrinya jelas. Akhirnya Yusuf dimasukkan penjara. Karena menurut logika wajar ya, Yusuf ini seorang budak pasti pingin punya cepat kedudukan, pasti pingin cepat kaya. Tapi menurut pandangan Tuhan lain lagi, Yusuf ini adalah orang yang sedang diproses. Akhirnya Yusuf masuk penjara karena difitnah ya, jadi dia nggak melakukan dosa loh, nggak melakukan kesalahan. Tapi saya pikir Yusuf pasti dalam hatinya ngomong, mending aku di penjara daripada aku melakukan dosa, karena itu melanggar kekudusan ya. Yusuf benar-benar menjaga kekudusan. Nah di dalam penjara pun dikatakan Yusuf ini disertai Tuhan. Jadi sangat luar biasa ya, Yusuf ini disertai Tuhan, dia bisa menjadi berkat juga bagi orang di penjara. Menjadi berkat bagi sesama napi di situ. Dipercaya oleh kepala penjara untuk memegang kuasa dalam penjara. Jadi sudah seperti kepala penjaranya. Kalau dia mau kabur bisa enggak? Bisa. Dia mau ngapa-ngapain bisa enggak? Bisa. Tapi Yusuf enggak, karena dia tetap berintegritas ya. Enggak apa-apa aku menjalani seperti ini. Dia, saya rasa pasti pegang janji Tuhan itu. Dia akan menjadi seorang pemimpin suatu waktu. Dalam penjara seperti itu dia akhirnya ketemu ya, ini singkat. Ketemu juru roti dan juru minuman, pegawai Firaun yang sedang menunggu proses pengadilan. Mereka mimpi suatu hari terus gak bisa ngartiin, bingung mimpi apa itu artinya. Mukanya muram. Yusuf melihat hal itu karena Yusuf ini orang yang peduli dengan sesama dan dia orangnya kayaknya happy ya. Mengapa mukamu muram? Dia nanya. Terus mereka menjawab, kami mimpi tapi kayaknya gak akan ada yang bisa ngartiin mimpi kami gitu. Mimpinya aneh gitu ya. Terus kata Yusuf apa? Bagaimana respon Yusuf? Dia tetap membawa nama Tuhan. Jadi dalam perjalanannya Yusuf ini terus bersaksi ya tentang Tuhan ya. Dia bilang, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpimu? Jadi bukan aku, Tuhan. Tetap yang dipegang adalah Tuhan. Akhirnya Yusuf bisa menafsirkan mimpi kedua orang itu. Dan ketika mereka keluar dan memang benar terjadi. Juru roti digantung dan juru minuman ini kembali pada posisinya. Sebelum mereka keluar, dia berpesan pada juru minuman, nanti ingat aku ya kalau sudah kembali ke posisi semula gitu ya. Tapi ya itu namanya kita nggak tahu apa itu rencana Tuhan. Kenapa juru minuman tidak mengingat Yusuf? Padahal baru beberapa hari ya. Kalau menurut manusia dunia, wah orang ini nggak bisa balas budi, nggak tahu utang budi. Sudah diartikan mimpinya, dipesani sama Yusuf, tidak ada respon ya, malah melupakan seperti itulah. Tapi dalam versi Tuhan, nah ini adalah suatu ujian lagi bagi Yusuf. Bagaimana ketika engkau dilupakan orang yang sudah kau tolong. Jadi Yusuf ini karakternya benar-benar ya, banyak diubah di dalam kehidupan dia. Nah itu kan dikatakan tadi ya, dia masuk penjara, itu kan langsung drop lagi ya tadi itu ya. Nah kita lihat bahwa Tuhan itu enggak tidur, Tuhan itu punya cara bagaimana memproses Yusuf ini. Yusuf ini orang yang available, dia tidak qualified, karena dia kan enggak sekolah, 17 sudah dibuang jadi budak, enggak pernah belajar dengan formal. Tapi dia mau dibentuk, orangnya siap gitu loh ya. Nah dia waktu itu
2 tahun kemudian dilupakan oleh si juru minuman. Nah sekitar 2 tahun kemudian si Firaun ini mendapat mimpi. Semua pasti pernah baca mimpinya juga. Mimpinya itu 2 kali dan mimpinya itu kok kayaknya membingungkan. Si Potifar ini bingung sampai dia tanya kanan kiri pegawainya, semua ditanya, orang pintar di kerajaan ditanya, enggak ada yang bisa. Jadi seperti Tuhan itu menutup hikmat orang-orang pandai. Dia sampai kayaknya buka sayembara, ya ayo siapa yang bisa ngartiin mimpiku dapat imbalan ini. Enggak ada. Ya aneh juga ya, satu negeri itu enggak ada yang bisa ngartiin mimpinya Firaun gitu loh. Nah itulah mulai turning point-nya untuk si Yusuf. Tuhan sudah mulai mempersiapkan, tidak langsung naik tapi dimulai dengan satu kejadian di Kejadian 41 ayat 9. Nah, ini si juru minuman tuh dibuka pikirannya sama Tuhan, di reminder lagi. Kamu dulu punya teman. Nah, terus dia ngomong ke si Firaun, oh iya aku ingat ya. Lalu berkatalah kepala juru minuman itu kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Dia menyesal, oh iya aku dulu janji sama Yusuf. Tapi kenapa aku lupa ya, berarti salah. Terus dia cerita pada Firaun. Nah Firaun dengar kayak gitu, bagaimana respon Firaun? Ayat 14 langsung ya lompat. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, bercukur, berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Ada kata segeralah. Jadi kalau Tuhan sudah mulai buka jalan itu kayak jalan tol ya, cepet gitu loh. Ayo kata Firaun, cepet, saya pingin tahu ini mimpiku apa. Aku pingin tahu Yusuf ini ngomong apa. Nah Yusuf ini kaget juga pasti ya ketika harus menghadap Firaun dengan terburu-buru dalam hari itu juga. Nah kita baca ayat 15. Kita baca bersama-sama ya. 1, 3. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Ya, dia sudah dengar dari juru minuman, itu termasuk salah satu pujian kepada Yusuf ya. Kamu nih loh, dengar gitu tok katanya bisa loh, hebat berarti. Nah, kalau kita sebagai orang dunia pasti aku membranding diri dulu ya. Aku memang penafsir mimpi, aku memang pintar, aku memang gini. Nah, bagaimana respon Yusuf? Kita baca ayat 16. Nah, ini satu turning point dari Tuhan ya. Kita baca bersama 1, 3. Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Nah ini respon Yusuf, inilah yang dilihat oleh Tuhan. Bagaimana respon Yusuf ketika menghadapi pujian dari manusia. Kita kalau ingat di Komsel ya, kalau dipuji manusia itu upahnya ya dari manusia. Terima kasih dari manusia, upahnya dari manusia. Tapi kalau kita meninggikan Tuhan, ya upahnya dari yang di atas ya. Nah kita bisa baca di Matius 23. Lompat ke Matius ya. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini sebagai penjelasan bahwa ketika manusia ini meninggikan dirinya, Tuhan malah enggak berkenan. Berarti dia orang yang sombong, ya, orang yang mau dirinya jadi pusat perhatian. Aku, sering kita ya, Seria kalau enggak tak sekolahin enggak jadi seperti ini. No. Jojo kalau enggak gini enggak seperti ini. Seringkali orang itu mengetengahkan dirinya lebih baik daripada orang lain. Karena kamu seperti itu. Nah Yusuf tidak, Yusuf selalu membawa Tuhan dalam setiap kehidupan, dalam setiap masalah, dalam setiap apapun lah. Jadi Tuhan itu, wah Yusuf hebat, berkenan Tuhan. Yusuf ternyata tiap kali ujian ini lolos. Jadi 13 tahun, itu tadi grafiknya tolong. Ya. Jadi Yusuf ini dalam 1 hari, kita dipercepat ya, jadi Yusuf ini diangkat menjadi Perdana Menteri. Karena dia bisa menyelesaikan, memberi solusi atas mimpinya Firaun. Semua yang di situ enggak bisa. Diceritain mimpinya kayak gini, terus solusinya gimana? Enggak tahu, semua plongo gitu ya. Padahal dikatakan di situ pasti orang pinter lah di sekitar Firaun. Enggak mungkin orang yang bodoh-bodoh.
Tapi apa? Yusuf tidak qualified tapi bisa menjadi seorang seperti ekonom gitu ya. Nanti kalau kamu kelimpahan terus kekurangan apa yang dikerjakan. Yusuf itu mendapat hikmat luar biasa dari Tuhan. Karena apa? Karena dia selalu membawa nama Tuhan dalam setiap masalah. Terus pokoknya maju aja kata Yusuf. Tuhan nanti yang bekerja. Nah, itulah yang dipegang oleh Yusuf. Makanya Yusuf dalam sehari dia langsung grafiknya naik ya. Kayak orang jual falas itu langsung dalam sehari grafiknya naik ya. Mahal. Menjadi seorang perdana menteri. Dia menguasai area Mesir hanya setingkat di bawah Firaun ya. Jadi ini mengapa menarik Tuhan? Yaitu tadi Yusuf meninggikan Tuhan. Yusuf tidak sombong. Karakternya ini penguasaan dirinya ada. Yusuf tidak mau sombong. Nah sekarang menjadi pertanyaan ya, mengapa harus 13 tahun? Padahal Yusuf ini dapat mimpi 17 tahun. Kenapa baru 30 tergenapi? Kalau menurut manusia saya memikir kalau 17 dapat mimpi, nubuat, rema atau sesuatu yang bagus lah dari Tuhan. Ya paling 2-3 tahun lah kamu akan naik pangkat, naik gaji, mendapatkan jodoh yang begini, kaya raya. Tapi ternyata enggak, karena jalannya Tuhan beda. Kita pernah ingat ya Abraham 25 tahun menunggu Ishak. Si Musa 40 tahun membawa bangsa Israel. Di prosesnya Tuhan tuh enggak setahun 2 tahun. Kita kadang menghadapi masalah sebulan 2 bulan udah capek, udah loyo ya. Nah itu banyak membuat orang apa? Putus asa. Tuhan gak jawab doaku. Akhirnya apa? Ada orang lain yang ngajak, ayo wis gak usah susah-susah kita ke orang pintar aja tanya. Ini masalahmu kok gak selesai-selesai. Atau kita ke ya seperti itu ya Gunung Kawi apa untuk mencari pesugihan katanya ya biar cepatlah beli mobil berjejer gitu ya. Nah seringkali manusia itu menilai dari pandangan manusia. Tuhan ini tidak adil. Orang yang nggak ngerti Tuhan, orang yang fasik kok cepat saya kok lambat. Nah itulah sering membuat orang itu apa? Ini yang paling bahaya murtad. Dia meninggalkan Tuhan, kepahitan nama Tuhan. Tuhan itu sebetulnya ada apa enggak sih, lama-lama dia mempertanyakan Tuhan. Karena dia hatinya sudah tidak dikuasai oleh Tuhan lagi ya. Nah kita saat ini mungkin mengalami kondisi seperti Yusuf ya, stuck gitu ya. Enggak ada jalan keluar, setiap orang pasti punya masalah lah. Meski tampaknya ketawa-ketawa pasti dalam hatinya juga ada sesuatu yang menjadi ganjalan. Sepertinya kok Tuhan lupa pada kita, padahal kita ini percaya ya. Di awal dikatakan Tuhan itu selalu punya rencana baik. Tuhan tidak pernah menciptakan, dikatakan Tuhan itu tahu sebelum kita dibentuk. Si A jadi dokter, si B jadi insinyur. Enggak mungkin si C jadi penjahat, si D jadi perampok, enggak mungkin. Tuhan selalu mempunyai rencana terbaik untuk setiap orang. Tinggal kita dalam menjalani bagaimana. Nah seperti Yusuf ini pasti punya, nah itu Tuhan sudah ngasih pendahuluan seperti itu. Bagaimana bisa terjadi di proses. Ya Tuhan mencari orang-orang yang seperti Yusuf ya. Ketika dalam masa pemurnian ini, Yusuf apa? Tetap rendah hati, taat, setia ya, available, siap diproses, enggak kabur, enggak lari. Terus tetap meninggikan Tuhan dan memprioritaskan Tuhan dalam segala kondisi. Nah, jadi kita enggak boleh ragu cari jalan pintas atau murtad ya. Kita ingat Yusuf 13 tahun dalam masa seperti itu. Kita tampilkan flyernya. Ya, itu artinya apa? Tuhan tidak lupa. 17 sampai baru 30 digenapi. Apa Tuhan lupa? Kalau Tuhan lupa misalnya kayak kita ketiduran lupa, oh iya belum jemput anakku misalnya gitu. Bagaimana Tuhan gitu? Lupa Yusuf belum tak naikin. Tuhan ketiduran. Enggak, Tuhan tidak lupa karena Tuhan bukan manusia yang bisa lupa pada janjinya ya. Nah kita sekarang satu ayat penutup di Roma 8:28. Nah kita baca bersama-sama ini ayat penutup. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah ini kita tahu sekarang bahwa Allah itu enggak pernah lepasin kita, enggak pernah tinggalin kita. Meski nampaknya Yusuf ini dikeluarin dari zona nyaman, 17 itu dikeluarin loh. Saya pernah lihat satu video tentang induk Raja Wali ya. Dia ketika melihat anaknya sudah sebetulnya cukup umur untuk terbang. Caranya gimana? Dia kan enggak bisa seperti manusia gitu ya, diturunin satu-satu. Sarangnya ini diobrak-abrik sama dia. Jadi sangkarnya dia itu yang
kecil cuma kayak tanam-tanaman ditaruh itu diobrak-abrik jadi seperti induk yang marah. Anaknya mau nggak mau kan kabur, kayak orang diusir gitu. Mau nggak mau apa? Terbang. Jadi seperti Yusuf ini 17 tahun tuh dia enak-enak kan. Di tangan papanya yang sayang sama dia, dimanja dan sebagainya. Nah itu diobrak-abrik sama Tuhan karena Tuhan punya rencana supaya Yusuf ini bisa kelak menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang bisa menghasilkan banyak manfaat untuk orang lain, berdampak. Bagaimana dia diproses akan menghasilkan sesuatu yang manis. Nah itulah berbuah, Yusuf diproses untuk berbuah. Oke, nah kita silakan pemuji. Ada satu lagu, ini memberkati saya lagu ini. Ini lagu yang saya dengar pertama kali ketika bergabung di GBI Hope ya, tahun 15, hampir akhir 15 ya. Saya nggak pernah sebelumnya dengar lagu ini. Nah, silakan. Bukan karena kebaikanku, bukan karena kekuatanku, tapi semua karena Tuhan. Dia berikan anugerahnya, bukan karena kehebatanku, bukan karena kemampuanku, semua karena Tuhan ingat. Dia tepati janjinya. Kemampuanku, semua
Bapa, hamba-Mu telah selesai membagikan sharing firman-Mu. Kami semua adalah anak-anak-Mu yang sedang dalam masa pemurnian. Kami sedang menanti janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan dalam masa ini untuk tetap taat, rendah hati, setia, siap diproses, selalu meninggikan nama-Mu dan memprioritaskan Engkau dalam segala hal. Karena kami percaya waktu-Mu adalah yang terbaik. Janji itu pasti akan digenapi karena Engkau adalah Allah kami yang hidup, yang tidak akan lupa pada janji yang telah Kau sematkan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang luar biasa dan dahsyat ini, mengajar kami untuk menjadi orang yang berdampak berbuah bagi sesama. Kami semua telah diberkati. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Atas nama GBH kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Leoni, Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa mengambil amplop yang ada di depan saudara dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar setelah ibadah ini selesai. Ibadah online dapat diakses dan linknya akan diinformasikan di grup WA gereja. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap jam 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan tersebut. Doa malam diadakan hari Rabu jam 7 malam. Dimohon kehadirannya 15 menit sebelumnya. Komsel dewasa muda diadakan setiap hari Sabtu jam 3:30 sore. Itu aja. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri dengan doa penutup. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa kalau kami masih boleh berhimpun di tempat ini. Kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan, firman-Mu sudah Kau bentangkan di hati kami Tuhan. Lembutkan hati kami, ubah hati ini Tuhan, ubah hati kami, supaya kami boleh Tuhan, bahkan bisa Tuhan, mengikuti Tuhan, menghidupi firman-Mu. Terima kasih Bapa, untuk hamba-Mu yang telah Kau sampaikan isi hati-Mu Tuhan, pakai beliau lebih lagi Tuhan, hikmat marifat-Mu Tuhan. Keluarganya Tuhan, apapun yang beliau kerjakan, dibuatnya berhasil Tuhan. Oh terima kasih Bapa. Kami juga bawa gembala kami, hati hamba, hati gembala. Kau tahu dalam hidupnya Tuhan, untuk menuntun kami, untuk lebih lagi mengasihi-Mu dan melayani Engkau. Berkati gembala kami Tuhan, dalam segala aspek kehidupannya, keluarganya, dan anak-anaknya Bapa. Kami juga bawa Tuhan, semua pelayan-pelayan-Mu yang telah melayani Engkau Tuhan. Kami bersyukur kami boleh melayani Engkau. Beri kami hati yang murni, hati yang tulus untuk melayani Engkau Tuhan. Biarlah segala pelayanan kami hanya untuk kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga bawa seluruh jemaat tempat ini Tuhan. Kau memberkati keluarga lepas keluarga Tuhan. Pekerjaan, studi mereka, apapun yang Kau kerjakan dengan takut akan Tuhan, dibuatnya berhasil Bapa. Kami juga bawa kota Malang dan negara kami Indonesia yang kami kasihi Tuhan. Kami minta hujan pertobatan, hujan keselamatan Tuhan. Banjirilah bangsa ini dengan belas kasih-Mu Tuhan. Biar berduyun-duyun orang datang melihat terang-Mu yang ajaib Tuhan. Dengan lutut mereka bertelut, dengan lidah mereka mengaku, Engkaulah Allah yang benar Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga Bapa memberkati memimpin bangsa kami Tuhan, dari yang paling tinggi sampai paling rendah Tuhan. Beri kepada mereka hikmat dan takut akan Tuhan untuk menjalankan pemerintahan di bangsa ini. Kami juga bawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pakailah persembahan kami untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu Engkau memberkati kami. Mari kita angkat tangan kita. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa,
kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus, memampukan kita untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Dan sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan amin. Selamat siang. Mohon perhatian sebentar Bapak Ibu. Jangan